Jadi semuanya happy gitu. Hai ayah dan ibu, kembali lagi bersama saya Saskia Aulia Prima, psikolog dan juga co-founder dari 3 Generasi. Gimana lebaran hari ketiganya? Semoga lebih happy ya. Kalau di episode lalu nih kita bahas tentang gimana caranya menjadi tenang walaupun ART lagi pulang. Sekarang gimana caranya kita lebih tenang dan lebih harmonis ketika kita mengasuh dan harus ketemu kakek dan nenek. Mungkin beberapa ada yang silaturahmi, udah ketemu sama eyang-eyang gitu ya. Dan biasanya nih suka terjadi konflik kan. Sedikit konflik lah terhadap apa yang biasanya kebiasaan di rumah terus berbeda dengan kalau ketemu kakek nenek. Nah, kali ini kita akan bahas lebih banyak mengenai hal itu. Sebelum mulai, jangan lupa klik tombol subscribe dan juga tombol loncengnya nih, supaya kalau 3 Generasi bikin konten baru, ayah dan ibu bisa langsung dikabarin. Stay tune dan jangan kemana-mana ya. Tips yang pertama, aku mau ngajakin para parents sekalian nih untuk memahami perkembangannya lansia. Jadi emang ketika lansia tuh orang lebih sering ngerasa gak berdaya, kemudian juga lebih sering ngerasa kesepian gitu ya. Dan mereka tuh sebenarnya punya kebutuhan untuk tetap menyayangi orang-orang di sekitarnya, terutama cucunya. Jadi kalau ingat dulu mungkin pada saat mengasuh kita tuh gak semuanya bisa diberikan, sekarang tiap lihat cucu tuh gak tega, semuanya pingin dikasih gitu. Jadi kesannya kayak balas dosa zaman dulu gitu, dan ini yang seringkali bikin ribut. Nah selain itu juga otak orang lansia itu memang agak lebih susah untuk diberikan opini baru gitu. Jadi mereka memang secara perkembangan agingnya itu memang begitu, padahal mungkin maksudnya tuh nggak sekeras itu. Jadi memang mereka sudah punya pengalaman dulunya berhasil membesarkan kita. Tiba-tiba kalau ada ilmu baru itu agak tertutup biasanya di depan-depannya. Dan ini sebenarnya bisa nanti makin lama makin berkurang kalau kita juga tahu cara komunikasinya seperti apa. Dan itu terjadi di orang-orang yang katanya sih kata penelitian di atas 40 tahun biasanya hal tersebut wajar terjadi. Jadi sabar-sabar aja, karena juga namanya pengasuhan itu ilmu yang terus berkembang ya. Jadi kita selalu dapat informasi yang baru, apalagi kalau orang tua kita udah punya keberhasilan sebelumnya, jadinya mungkin agak lebih susah. Jadi yang penting sabar dulu dan pahami point of view dari perkembangan mereka. Nah, tips yang kedua adalah ketika para eyang-eyang nih memberikan masukan tanpa diminta. Nah, ini sering banget nih kejadian. Jadi mungkin lagi ngelihat kita nyuapin atau lagi ngelihat kita mengasuh, terus ada aja gitu komentar-komentar tambahan yang kadang-kadang kalau kita capek tuh kita jadi baper. Nah, tapi para parents sekalian harus tahu pada banyak hal ketika orang tua berkomentar atau lansia berkomentar tuh lebih baik kita iyain dulu. Jadi kita kayak, oh gitu ya ma, oh gitu ya pa, iya juga sih gitu. Paling nggak kita tuh bersepakat dengan kata-katanya beliau-beliau ini. Kenapa? Supaya merasa bahwa beliau ini didengar. Ketika merasa didengar, nantinya kita mau berkomentar hal-hal yang lain itu akan lebih mudah gitu. Jadi mungkin pada banyak hal sebenarnya nggak terlalu krusial gitu ya. Kayak misalnya waktu anak saya lahir tuh ibu saya tuh kekeh banget kepingin di bawah kasurnya tuh dikasih beberapa rempah-rempah gitu yang katanya secara adat itu baik. Nah itu kan nggak terlalu krusial ya. Jadi nggak apa-apa kita iyain aja. Kecuali memang ada beberapa hal yang menurut kita sangat krusial. Nah itu nanti ada teknik ngomongnya sendiri. Nah, tips selanjutnya, ini gimana ya kalau kakek nenek tuh pengen terlibat terus, sementara banyak hal yang kita tuh nggak cocok gitu. Nah, ini di sini penting banget nih memaintain komunikasi dan peran yang bisa dijalankan oleh kakek nenek. Komunikasi tuh ada tekniknya namanya sandwich communication. Jadi kita buka dengan sesuatu yang baik. Misalnya, makasih ya Eyang udah selalu merhatiin cucu-cucu. Terus kita kasih nih layer keduanya, yaitu apa yang sebenarnya kita pengen protes tapi terselubung dan harus baik-baik ngomongnya. Jadi misalnya kita ngomong kalau kemarin baru ke dokter nih, katanya sebenarnya anakku tuh butuh A, B, C, D, E, baru ditutup dengan situasi yang baik juga atau sesuatu yang baik juga. Misalnya adalah, makasih ya ayah dan ibu udah mau berpartisipasi, boleh nggak nextnya atau setelah ini bantuin aku nih supaya cucunya perkembangannya lebih optimal. Nah, dengan sandwich communication itu orang tua ngerasa dihargai dan ngerasa dilibatkan gitu, karena didengarkan pendapatnya dan kita juga ngomongnya baik-baik. Setelah itu juga pemberian peran yang pas. Jadi kasih peran-peran yang nggak terlalu krusial tapi menyibukkan buat para kakek dan nenek. Misalnya suruh cariin baju atau misalnya milihin mainan dan lain sebagainya. Tapi hal-hal yang krusial kayak makan, sekolah dan lain-lain itu semuanya dari kita dan memang benar-benar disiplinnya kita ke anak gitu. Jadi mereka juga sibuk, kita juga sibuk dengan hal yang kita pengen sibuk gitu. Jadi semuanya happy gitu. Nah, ini adalah tips terakhir bagi yang merasa kakek neneknya malah terlalu cuek.
Jadi ini sebenarnya mungkin karena kakek dan nenek tuh nggak kebiasa ya atau jarang ketemu cucunya. Nah ini bisa dilakukan nih dengan cara memperbanyak komunikasi. Jadi misalnya mungkin kita sering telepon, kita sering kirimin nih anak tuh udah bisa ngapain aja, terus kasih tahu harapan kita kakek nenek bisa ngajarin apa, terutama untuk hal-hal yang mereka bisa. Karena kan sebenarnya mereka butuh merasa berdaya. Misalnya kalau kakek nenek ada yang jago olahraga tertentu, misalnya golf gitu ya, minta ajarin lah anak kita cara mainnya seperti apa, atau misalnya benda-benda yang dipakai buat olahraganya tuh apa aja. Jadi mereka juga bisa melakukan hobi bareng dengan cucunya. Nah di sini jadinya ikatan emosionalnya juga mungkin jadi lebih meningkat nih, dan bisa jadi nggak terlalu cuek lagi. Nah itu dia beberapa tips yang bisa dilakukan oleh ayah dan ibu supaya lebih harmonis mengasuh bersama para eyang-eyang sekalian. Kalau misalnya ayah dan ibu punya saran lain silahkan tulis di kolom komen, atau kalau misalnya pingin dibahas topik lain silahkan komen juga, atau kontak 3 Generasi di Instagram dan TikToknya @tigagenerasi. Sekali lagi jangan lupa di like dan di subscribe, terus juga di share ke parents yang lain kalau emang suka banget sama konten ini. Sampai jumpa di lain kesempatan dan semoga kita ketemu di episode-episode yang lebih menarik selanjutnya.